Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengharapkan ridha, ampunan, taufik, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan duduk bersama di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh dengan keharuman surgawi ini, di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab duduk bersama di majlis yang mulia ini, hajat-hajat kita dikabulkan, anak-anak kita soleh dan solehah, dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah, para guru, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jami'an rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita dari kitab Fathul Latif, buah karya Al-Alim Al-Allamah Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Gurunya para guru, terkhusus guru dari pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nah, ini yang ngarang kitab gurunya beliau. Ya. Baik, dikatakan di sini wa yuhramu bil hadatsi, dan diharamkan disebabkan hadas kecil. Ada beberapa perkara yang diharamkan kalau kita memiliki hadas kecil. Disebabkan karena memiliki hadas kecil, maka khamsatu asya'a, diharamkan kita melakukan 5 ada berapa Pak? Kalau hadas kecil itu maksudnya kalau kita melakukan perkara yang membatalkan wudu, maka otomatis kita hadas kecil. Saya ulangi, setiap perkara yang membatalkan wudu, maka secara otomatis menyebabkan kita hadas kecil. Hadas kecil itu adalah perkara yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Jelas ini Pak ya? Nah, jadi kalau kita punya hadas kecil batal wudu, maka ada 5 perkara yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, as-salatu, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Orang yang hadas kecil tidak boleh sholat. Artinya kalau belum suci dari hadas kecil jangan lakukan sholat. Kenapa? Karena suci dari hadas kecil dan hadas besar merupakan syarat sah sholat. Nah, kalau masih berhadas, maka syaratnya nggak cukup. Kalau kurang syarat kan Pak, apa juga nggak cukup ya, nggak jadi ya. Apa kok kalau kurang syarat pasti nggak jadi. Nah, kalau kita masih punya hadas, maka sholatnya tidak sah. Maka orang yang punya hadas kecil tidak melaksanakan sholat. Kenapa begitu? Karena orang yang sholat harus suci lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahirnya menggunakan wudu atau mandi, batinnya, nah ini yang repot Pak, suci batin. Kalau najis lahir, kotoran binatang, kotoran manusia, ya Pak ya, itu najis tuh, najis yang sifatnya lahiriah. Ada juga yang merupakan najis tapi najis batiniah. Najis tidak kelihatan bentuknya tapi ada di dalam diri kita. Apa contohnya? Sirik kabatur, najis teh. Tetangga punya motor baru, langsung mukanya asem. Gua doain biar tabrakan tengah jalan.
Najis teh, najis batin itu. Syirik kabatur teh, iri, hasud. Apa dia hasud teh? Hasud itu iri sama nikmat orang dan kepengen nikmat itu hilang darinya. Iri dengki, hasud. Itu najis Pak di hati kita. Yang kedua, sombong, merasa dirinya panghebatna, pangkasepna, panggelisna, pangkayana, pangpinterna. Nah, mau sholat mah buang itu. Karena itu najis batin, bersihin dulu itu. Kenapa? Ketika menghadap Allah Pak, kecil kita sekecil-kecilnya di depan Allah. Allahu Akbar, yang artinya Allah maha besar. Allah itu maha besar segala-galanya. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongin? Ya Benghar ge titipan, pangenah-ngenah na hirup jadi tukang parkir Pak. Ya enggak? Orang parkir, mobil banyak, motor banyak, waktunya diambil, dikasihin enggak? Kasihin, titipan. Kita di tukang parkir nih, bang nitip ya, iya. Waktu kita ambil, marah nggak tukang parkir? Marah nggak? Nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Lah bukan punya dia. Maka hidup mah kudu kayak tukang parkir. Yang kita miliki sekarang itu hanya hak pakai saja, bukan hak milik. Hak guna pakai doang. Harta hak guna pakai. Istri guna pakai juga. Lah iya tuh, dipakai kan? Dipakai, digunakan, dipakaikan. Ya, semuanya guna, hak pakai saja. Hak milik siapa? Milik Allah Subhanahu. Makanya kalau diambil sama yang punya, jangan marah. Nih ada tukang parkir, kita nitip motor, mau kita ambil, marah dia. Jangan diambil Pak. Bapak sembarangan ngambil motor ini. Nah loh, kira-kira kita apain tukang parkir tuh? Kita apain dia? Udah apain Pak? Minimal mah kita pendekin lehernya kan gitu ya. Nah, maksudnya ketika hidup ini banyak dititip oleh Allah, harta, tahta, wanita, kesehatan, harta, nyawa ini Pak, Ibu, nyawa ini titip, nanti juga bakal diambil lagi sama yang punya. Hidup kita ini titip. Kalau barang titipan dijaga apa dirusak kira-kira? Nah, karena hidup ini adalah titipan dari Allah, jangan dirusak, dijaga. Allah nitip nih, aku kasih kehidupan, aku minta engkau beribadah dengan baik dan benar. Hanya itu saja yang Allah inginkan. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Waktu na sholat, sholat. Waktu na ngaji, ngaji. Waktu na puasa, waktu na ulin. Waktunya ngopi. Kan enak hidup begitu ya. Nah iya Pak, simple hidup mah Pak, jangan repot lah. Nggak usah repot-repot. Hidup repot itu buatan sendiri sebenarnya. Allah hanya memerintahkan ibadah. Apa susahnya sholat 5 waktu? Nggak susah kok, cuman 5 waktu. Ya nggak? Jarak dari subuh ke johor jauh itu ya, masih bisa ngopi berapa gelas tuh dari subuh ke zuhur itu. Ya, iya, makanya udah simpelkan saja. Kalau Allah perintahkan kita ibadah, ya insya Allah baik. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh seorang yang hadas kecil itu melakukan sholat. Yang kedua, wattawafu, yang kedua tidak boleh tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya, sebanyak 7 kali putaran. Kenapa tawaf itu harus bersih dari hadas kecil? Karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Orang yang tawaf Pak,
kedudukannya sama dengan sholat. Hanya bedanya sholat mah tidak boleh bicara, kalau tawaf masih boleh bicara. Ya nak ya, kalau sholat tidak boleh bicara ya. Kalau bicara sholatnya batal. Gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, wa khutbatul jumu'ati. Yang ketiga, tidak boleh khutbah Jumat. Ini buat para khotib. Khotib kalau habis buang angin jangan langsung khutbah. Makanya bagus nih masjidnya ada pintu tembus ke kamar mandi. Kalau tiba-tiba khotibnya buang angin, hadirin sekalian, waduh, sebelum berangkat nih ngerujak dulu kayaknya khotib ini. Buang angin, repot. Ini nggak ada pintu, ya di sebelah nggak ada pintu, mau ke depan nginjekin pala orang, ya kan? Nah makanya bagus. Ya, ini ada pintu yang tembus keluar ke kamar mandi. Jaga-jaga jangan sampai imam atau khatibnya batal, maka bisa lewat ke sana. Begitu ya. Baik. Jadi khutbah Jumat tidak boleh bagi yang hadas kecil. Yang keempat, wa masul mushafi. Yang keempat, tidak boleh menyentuh, memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah ayat-ayat Quran yang dibubuhkan, yang dituliskan di dalam lembar-lembar kertas, disebut mushaf. Quran artinya bacaan. Quran itu bisa ditulis di mana saja. Belum ada kaligrafinya. Di tembok kaligrafi, itu namanya Quran. Kaligrafi itu namanya Quran. Nah, kalau adanya di kertas, dijilid, disatukan 30 juz, maka namanya mushaf. Apa Pak? Mushaf. Tuh yang di atas mimbar. Mushaf. Itu namanya mushaf. Nah, orang yang hadas kecil, ya, yang batal wudunya, tidak boleh menyentuh, memegang mushaf. Kok bisa begitu Ustaz? Kan cuman kertas. Ya? Betul nggak? Cuma kertas ya? Bukan masalah kertasnya. Nah, semua yang tertempel dengan Al-Quran, semua yang menyatu dengan Al-Quran, maka derajatnya langsung menjadi mulia. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu diangkat menjadi malaikat yang paling mulia karena menyampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang mendapatkan wahyu Al-Quran, maka beliau adalah Nabi yang terbaik, teragung, terafdol dibandingkan 124.000 Nabi yang lainnya. Betul? Para ulama yang di hatinya tersimpan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, mereka pun menjadi mulia. Betul? Betul tidak? Lihat para penghafal Al-Quran. Saya banyak punya kenalan penghafal Quran, ibu bapak, sedikit referensi ini. Dia cuman lulusan SD. Dia imam di daerah perumahan Pondok Indah sana. Saya pernah mengisi acara di sana, kenalan dengan imam itu. Dia cuma lulusan SD, tapi kalau dia ngimamin, dia jadi imam yang di belakangnya S1, S2, S3, profesor, doktor, jenderal di belakang dia semua. Padahal cuma lulusan S1, SD. Cuma lulusan SD Pak. Tapi karena hafiz 30 juz, itu semua profesor, doktor, jenderal semua di belakang dia semua. Hebat gak? Anak SD bisa mengimami para doktor, profesor sekalipun. Karena apa itu? Al-Quran. Makanya kurikulum pesantren itu
Mohon maaf, tidak ada maksud membanding-bandingkan. Saya tanya, SD berapa tahun? Berapa? 6 tahun. SMP 3, 6 tambah 3 9. SMA 3 tambah 9 12 tahun. Anak kita sekolah sampai SMA hafal Quran. Hafal Quran. Bisa ngapain tuh bocah? Kalau kerja lulusan SMA jadi apa biasanya? Tukang jaga Alfamart paling. Iya, bener nggak? Kerja di bioskop 21 no kerjanya. Paling kok. Ya kan? Pelayan Matahari, ya kan? Paling begitu doang. Punten, fakta itu. Tapi anak pesantren Pak, 12 tahun. 12 tahun Pak pesantren nih. Katakanlah 6 tahun dia hafal Quran, lulus SD itu. 3 tahun dia kuasai hadis, ilmu alat, nahwu, shorof. 3 tahun kemudian dia kuasai tafsir dan seterusnya. 12 tahun di pesantren Pak, sebanding dengan profesor yang ada di kampus. Gak percaya? Lihat aja para kiai-kiai itu. Guru kami Al-Muallim Kiai Haji Muhammad Kamal Yusuf, beliau ini sekolahnya cuman SR Pak. Tahu nggak SR dulu? Yang angkatan Bapak tahu SR ya. Lu nggak tahu, lewat dan lu nggak tahu, anak muda. SR, sekolah rakyat Pak ya. Tapi itu dosen-dosen At-Tahiriyah, Asy-Syafi'iyah, UIN Syarif Hidayatullah ngaji tafsirnya sama beliau. Kenapa saya tahu? Karena mereka teman ngaji saya. Kita berguru kepada guru yang sama, yang ini dosen Asy-Syafi'iyah, ini dosen At-Tahiriyah, itu dosen UIN Syarif Hidayatullah. Dosen ngajinya sama lulusan SR Pak. Karena guru saya ini, beliau 12 tahun di Gontor, berikutnya pesantren sono kemari, pulang pakar ilmu tafsir. Nggak sekolah. Nah, 12 tahun di pesantren dengan 12 tahun lulusan SMA Pak, saya jamin Pak, minimal nih lulusan pesantren jadi imam besar masjid Pak. Hafal Quran, hafal hadis, menguasai tafsir, ini minimal nih, paling minim-minimnya Pak, insya Allah nih jadi imam besar di Masjid Agung ini. Tapi lulusan SMA jadi manajer kopling. Nah ini, mohon maaf, tak ada niatan membandingkan atau memburukan kurikulum pendidikan kita, tidak. Tapi faktanya demikian. Karena kurikulum kita mencetak orang untuk bekerja, bukan menjadi orang untuk berwirausaha, kreatif, berguna di masyarakat. Orientasinya untuk dirinya sendiri. Tapi kurikulum pesantren diorientasikan anak ini bagaimana dia bermanfaat untuk lingkungannya nanti. Dia pulang dari pesantren, bagaimana caranya nih anak akan berguna bagi lingkungannya. Itu kurikulum pesantren Pak. Makanya lulusan pesantren yang benar-benar dia akan manfaatkan ilmunya, dia berkiprah di masyarakat. Itu orientasi pesantren. Beda dengan orientasi sekolah yang selalu berorientasikan kepentingan dirinya. Bagaimana saya bisa kerja enak, dapat gaji yang besar, kan gitu. Selalu tentang dirinya. Nah, ini sedikit saja sebagai gambaran ya Pak ya. Jadi jangan dianggap remeh itu orang sarungan Pak. Ya, yang di dalam sarung itu isinya lebih galak Pak. Wih, lebih dinamis dan erotis. Yang di dalam sarung. Jadi kalau Bapak punya anak gadis yang ngelamarnya pakai sarung, jangan disepelein Pak. Oke? Yang punya anak gadis nih, yang ngelamarnya pakai sarung, datangnya pakai sandal jepit lagi. Ya, yang belakangnya sebelumnya ada yang bawa Avanza, ada yang bawa Terios, ya, ada yang bawa Kijang Innova, padahal boleh ngerental itu. Wow, disambut. Giran yang datang santri pakai sarung sandal jepit, kagak terima sumbangan. Wah, kagak terima sumbangan. Padahal Pak, masa depan anak kita itu ada pada kualitas agama calon mantu kita. Ya,
Insya Allah Pak, nikahnya karena agama mah, yang lain nyusul, hartanya ngikutin, hartanya ngikutin Pak, insya Allah. Baik, kenapa jadi ke situ itu ya? Jadi intinya, orang yang hadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf. Kalau Qurannya di tembok, kaligrafi, Bapak punya hadas kecil, nyentuh temboknya boleh, tapi nyentuh huruf yang ada di temboknya nggak boleh. Termasuk kaligrafi, ya, termasuk karena walaupun bentuknya kaligrafi itu biasanya ayat maka kaligrafi akan menjadi mulia karena Qur'annya. Paham ini ya? Maka orang yang punya hadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jelas sampai di sini? Jelas. Lanjut ya. Wa hamluhu, yang kelima, selain memegang atau menyentuhnya juga tidak boleh membawanya. Misalkan dalam tas ini, di dalam tas ini ada Al-Quran, ada power bank, ada HP, ada gencu, wedak. Misalkan perempuan itu biasanya, bapak mah jarang bawa tas ya kalau ngaji ya, beda sama ibu-ibu ya. Kalau ibu isinya apem, pisang, ya, ubi rebus, singkong rebus, sama ibu-ibu itu isinya, ya, tasnya penuh, ya. Nah, di dalamnya ada Al-Quran. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita punya hadas kecil, di dalam tas yang kita bawa ini ada Al-Qur'annya, kalau kita punya hadas tidak boleh kita bawa tasnya. Hatta di dalam tas kan nggak disentuh Ustaz, di dalam tas. Saking mulianya Al-Qur'an, tasnya jadi mulia. Tasnya jadi mulia. Kenapa? Karena ada Al-Qur'annya. Nah, tapi ada pengecualian, Pak. Ada pengecualian. Perhatikan. Illa ayyakuna tabi'an, kecuali keberadaannya mushaf itu tabi'an, diikut sertakan, ikut serta. Jadi Quran ini bukan cuman isinya Quran doang, bukan mushaf doang isinya. Saya katakan tadi, ada buku lain, ada HP, ada apa lagi? Charger, power bank, singkong. Quran yang bermu singkong. Tega amat. Ka'ayya ja'ala amti'ata fiha, seperti menjadikan barang-barang, amti'ah itu barang-barang selain Al-Quran, fiha di dalamnya, ya, di dalam amti'ah tersebut mushafun, ada mushafnya, wa qasada, dan dia bermaksud. Nah, orang yang hadas kecil ini bermaksud, bertujuan membawa tas ini hamlal amti'ati, untuk membawa barang-barang selain Al-Quran, maka fala yahrumu hina idzin, maka hukumnya tidak haram saat itu juga. Maksudnya gini Pak, ini tas isinya Quran sama HP misalkan. Bapak niatnya bukan bawa Quran, saya niat bawa HP, bawa. Karena niatnya bawa HP, walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Kok bisa? Karena niatnya bawa HP, bukan bawa Quran. Kalau di dalam tas masih boleh begitu. Tapi kalau Quran misalkan, saya niat bawa buku pelajaran, padahal Quran dipegang gitu, enggak boleh. Ini kan Quran bukan buku pelajaran, misalkan begitu. Nah, kalau dalam tas, kalau di tas ini ada benda lain selain Al-Quran, maka niatkan membawa benda itu. Paham gak maksudnya ini kira-kira? Paham ya? Nah, jadi kalau di dalam tas ada beberapa benda, di antaranya ada Al-Quran, kalau tidak diniatkan membawa benda selain Al-Quran, niatkan aja bawa benda apa dalamnya ini, ada apa? Ada HP, singkong, misalnya, niat bawa singkong, udah boleh, walaupun punya hadas kecil boleh dibawa. Kenapa? Karena niatnya bukan bawa jelas ya. Nah, bawa singkong, ini kayaknya lapar nih Pak Jojon ini ya. Singkong melulu. Baik, itu 5 hal yang dilarang buat orang yang punya hadas kecil. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Jelas nih Pak ya? Jelas. Jadi ingat-ingat,
Ada 5 yang dilarang ketika kita hadas kecil. Ada 5 yang dilarang disebabkan hadas kecil. 1, Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, khutbah Jumat. Yang keempat, menyentuh atau memegang Quran, mushaf. Dan yang kelima, membawa, menenteng, memanggul, memikul mushaf. Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Baik. Itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil atau batal wudunya. Sekarang wasyurutul wudu'i tsamaniyatun. Kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu itu ada 8. Sebelum masuk wudu, Bapak mohon perhatikan. Ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi agar wudunya sah. Perhatikan baik-baik. Ada 8. Yang pertama, al-islamu. Beragama berarti yang wudunya sah itu hanya orang non-Islam. Boleh nggak wudu? Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Ya enggak sah lah. Ya, dia mau wudu jangan dilarang Pak, biarin. Mau ngapain Mas? Wudu? Oh silakan aja. Sah nggak? Ya enggak sah. Karena syarat diterimanya amal adalah iman. Ya wong dia non muslim berarti dia tidak beriman, tidak berislam. Amalnya sih boleh-boleh saja. Dia mau sedekah boleh, dia mau puasa mangga, dia mau wudu silakan. Sah nggak? Nggak sah. Jadi orang Islam ya hanya, maka bersyukurlah Pak. Alhamdulillah. Jadi orang Islam bersyukurlah karena setiap amal ibadah kita menjadi sah. Bapak puasa karena orang Islam, sah puasanya. Bapak mau sholat, orang Islam, sah sholatnya. Bapak mau wudu, orang Islam, sah wudunya. Alhamdulillah. 1. Yang kedua, watamyizu. Syarat yang kedua, tamyiz. Apa Pak? Ibu kedengeran nggak? Apa Bu? Krik. Lagi sibuk arisan nama jualan kerudung kayak gitu. Tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu anak yang menginjak usia akil balig. Belum akil balig, tapi anak ini tamyiz. Apa ciri-ciri tamyiz? 1, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Kalau anak kita sudah bisa cebok sendiri usia berapa tuh? Ini udah bisa cebok sendiri nih. Udah. Berarti tamyiz nih contohnya nih tamyiz. Kamu masih dicebokin nggak? Masih dicebokin Bapak? Wah, ini mah rojok aja langsung. Kalau bocah belum balik udah bisa cebok sendiri, tamyiz namanya. Tuh, biasanya tuh itu yang paling ciri itu Pak. Yang kedua, biasanya anak ini dia sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana dodol Garut, mana tai lotok. Ya, bisa bedain tuh. Itu tamyiz namanya. Kalau ada bocah nggak bisa ngebedain ya, mana dodol Garut sama teh kotok, itu namanya matanya. Nah ini tamyiznya contohnya. Nah anak-anak tamyiz begini wudunya sah. Karena walaupun belum balik anak-anak ini tapi sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Paham Pak ya? Nah, jadi wudunya anak yang tamyiz sah. 2. Berarti kalau belum tamyiz, contoh anak baru setahun tapi udah pinter wudu, sah nggak wudunya? Sah nggak? Nggak sah. Boleh nggak tapi?
Boleh, malah ajarin dari kecil. Kalau anak ini wudu dengan baik dan benar, nanti yang dapat pahala siapa? Bapak maknya. Ini anak-anak begini nih kalau sholat nih, mereka belum ada catatan amalnya, tapi amal mereka akan mengalir untuk orang tuanya. Makanya beruntung bapak-bapak yang anaknya sering diajak ibadah, diajak ngaji. Ini bocah ngaji nih, walaupun mau ngomong bercanda mulu nih bocahnya. Dia ngaji ini, ngaji. Bapaknya nggak ada. Ya, dia ngaji nih, pahalanya buat bapaknya. Kata bapaknya yang ngaji, untung anak gua ngaji ya. Bapaknya nonton TV di rumah. La ilaha illallah. Atuh, kalau bapaknya kencing berdiri, nanti anaknya kencingnya salto, Pak. Gimana tuh kencing salto tuh? Ya, lah kalau bapaknya jam segini nonton TV, anaknya ngapain coba? Ya, bisa tarung sarung tawuran tuh bocah. Lebih parah dari orang tuanya nanti. Tapi kalau bapaknya ngaji, insya Allah anaknya jadi kiai nanti, amin. Gitu Pak. Jadi orang pinter paling minimal nih, kalau bapaknya rajin ngaji, paling minimal anaknya soleh, paling minimal itu. Siapa yang nggak pengen anaknya soleh ya? Paling minimal balasan orang tua yang rajin ngaji, anaknya soleh, minim itu. Apalagi kalau soleh, berilmu, berharta, dermawan. Masya Allah. Amin atuh. Nah, ya Rabbal alamin. Berapa tuh? 2 ya. Yang ketiga, wa adamul munafi fi nahwi haidin wa massi dzakarin. Yang ketiga, tidak ada yang mencegah al munafi, tidak ada yang dapat mencegah sahnya wudu, maksudnya tidak ada yang dapat mencegah sahnya wudu min nahwi, seperti contoh haidin, perempuan yang lagi haid. Kalau lagi haid maka otomatis itu mencegah sahnya wudu, karena perempuan yang lagi menstruasi wudunya tidak sah. Tapi boleh nggak? Boleh Bu, walaupun lagi haid wudu aja Bu. Jangan mentang-mentang haid pre semua. Sholat pre, puasa pre, ngaji pre, zikir pre, ke pondok gede lanjut, ya, ke salon lanjut. Ibu ya, justru waktu lagi haid mah ibu harus pintar-pintar cari alternatif lain untuk beribadah, karena ibu nggak sholat 7 hari Bu. 7 kali 5 berapa tuh? 35 waktu sholat ibu tinggalkan. Rugi nggak tuh? Rugi sebenarnya. Makanya kudu pinter-pinter cari tambahan amal. Gimana caranya? Laki pulang dari masjid bikinin kopi, tawarin, Pak, mau kopi mau susu? Susu aja. Susunya mau diseduh apa meres sendiri? Ya. Wah, ketawa. Gitu. Perempuan mah gampang ibadahnya, tibang nawarin susu udah segitu Pak. Ini bapak nih pulang Jumatan ke rumah, ibu-ibu gampang ibadahnya. Sing saha awewe perempuan yang mencium kening pipi suaminya sepulang dari sholat Jumat, maka pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Coba itu lah, mantep. Lah kita belum tentu Pak dapat pahala Hajar Aswad ya. Lah dia mah tibang kita pulang Jumatan nih, ya dia nyosor kita nih, dapat pahala nyium Hajar Aswad. Gampang banget ibadahnya perempuan mah. Yang ke Mekah aja belum tentu nyium Hajar Aswad, nggak kebagian. Lah ini setiap Jumat nyium Hajar Aswad seminggu sekali. Amang kebenaran lakinya hitam lagi. Hajar batu, Aswad hidung, batu hidung. Lakina balik Jumatan, oh batu hidung balik.
Oh, batu hidungku balik. Batu hitamku sudah pulang. Dikepret sama lakinya. Tuh, perempuan mah gampang ibadahnya, enggak kayak laki-laki. Makanya pinter-pinter taat kepada suami, terutama lagi head. Lepas ini bapak-bapak menang nih ya. Wa masu zakarin dan menyentuh kemaluan. Ibu, kalau buat ibu-ibu head, kalau buat bapak-bapak, kalau menyentuh kemaluan sendiri itu batal. Menyentuh kemaluan sendiri batal, apalagi nyentuh punya orang lain. Nggak ada kerjaan amat ya. Punya sendiri batal, apalagi punya orang lain ya. Jabrah banget sih tangannya. 3, kita baca cepat saja. Yang keempat, wan niqa'u atau wan naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Berikutnya, suci bersih dari perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Perhatikan, kalau mau wudu perhatikan dulu. Lihat tangan kita, lihat telapak tangan kita semua, lihat kaki kita. Jangan-jangan ada benda yang menempel yang bisa menghalangi sampainya air. Apa contohnya? Sisik ikan. Ibu-ibu nih yang suka masak, sisik, karena kalau sisik ikan nempel di kulit, air nggak tembus. Betul? Cat. Nah, cat kalau nempel di kulit nih, air nggak tembus. Tip X, tip Q-Tech apa ketek? Cutek, termasuk nasi yang mengering di telapak kaki itu biasanya. Nginjek kejonya garing. Ya, pas abis sholat, ini apa sih keras-keras ya? Pernah ya? Dicongkel, nasi. Nah itu Pak bisa menghalangi air. Kalau airnya nggak masuk ke kulit nggak sah wudunya. Makanya wayahnya sebelum wudu kocok tangan dulu, kocok kaki dulu. Takutnya satu ada yang menghalangi, atau mungkin abis nginjek tai kucing nggak kerasa, main wudu aja, bersihin dulu. Jelas ya? Berikutnya, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Berikutnya, dan tidak boleh ada dalam anggota wudu perkara yang dapat merubah air. Apa contohnya? Punten, tinta, bagus. Tinta, karena tinta kena air akan berubah sesuai dengan warna tintanya. Tintanya hitam, airnya jadi hitam. Tintanya merah, airnya jadi merah. Makanya jangan sampai di kulit kita ada benda yang dapat merubah warna, bau, dan rasanya air. Jelas Pak ya? Saya tanya, termasuk autan, sovel, hand body. Ibu-ibu tuh yang pakai citra tuh, termasuk itu. Karena kalau dikumbah, kalau dicuci, berubah airnya kan? Nah makanya bersihin dulu, kumbah dulu semuanya, baru wudu. Ya lanjut. Wa ma'rifatu kaifiyatil wudu, mengetahui tata cara wudu. Nah sebelum wudu tolong paham dulu cara wudu. Memahami cara wudu makanya harus munteng ngaji tepaham kumaha carana wudu. Mantap, kita sudah praktekkan kemarin kan bagaimana cara wudu dari awal hingga akhir. Nah orang yang wudu, sebelum dia wudu dia harus pernah belajar dulu caranya wudu. Kalau nggak tahu gimana atuh Ustaz, nanya sama yang tahu. Begitu. Berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatun. Dan jangan meyakini salah satu fardu daripada fardu-fardunya wudu itu sunnah. Membasuh muka itu dalam wudu wajib apa sunnah, Bu, Pak? Wajib. Nah, jangan meyakini begini, saya meyakini kalau membasuh muka dalam wudu itu sunnah. Tidak boleh, karena basuh muka itu wajib. Kalau sebaliknya bagaimana? Menghukumi yang sunnah jadi wajib, itu mah tidak apa-apa. Tapi kalau menghukumi yang wajib menjadi sunnah, tidak boleh. Dan yang terakhir, wal ma'ut tahur, menggunakan air yang suci.
Sudah Isya ya? Ya. Syarat yang ke-8 menggunakan air yang suci, air suci yang menyucikan. Air banyak Pak, air suci belum tentu menyucikan. Apa contohnya? Air kelapa. Air kelapa suci enggak? Boleh diminum enggak? Dipakai wudhu? Dipakai wudhu? Air kelapa boleh enggak? Kan suci. Nah, menjadi ragu ini. Kan suci, boleh enggak? Dipakai minum boleh, dipakai wudhu. Nah, ada yang bilang boleh tuh, mana satu? Ada yang bilang boleh. Nah, itulah mengapa air ada yang suci menyucikan, ada yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang menyucikan ada 7, 4 ada di bumi, 3 dari langit. Yang dari langit air hujan, air embun, air salju. 3 di bumi, air laut, sungai, sumur, dan mata air. Ada 7. Itu air yang suci menyucikan. Selebihnya selain dari ini, ada yang suci tapi tidak menyucikan, ada yang makruh, ada yang musyammas, ada yang tidak menyucikan atau air mutanajis. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa malam Selasa yang akan datang. Niat dari sekarang supaya dicatat pahalanya, niat ngaji malam Selasa yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.